The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar, bab 12 bagian pertama. Gunakan tujuan untuk membantu Anda bertumbuh. Setiap bagian kemajuan manusia, baik itu penemuan besar maupun kecil, penemuan medis, penemuan teknik, maupun kesuksesan bisnis, divisualisasikan dulu sebelum menjadi kenyataan. Bulan-bulan kecil yang mengelilingi bumi tidak ditemukan secara kebetulan, tetapi karena para ilmuwan menetapkan tujuan untuk menaklukkan luar angkasa. Tujuan itu objektif dan memiliki sasaran. Tujuan lebih dari sekedar mimpi. Inilah mimpi yang diwujudkan. Tujuan lebih dari sekedar pernyataan tidak jelas seperti, oh, andai saja saya mampu. Tujuan adalah pernyataan yang jelas seperti, inilah yang sedang saya kerjakan dengan serius. Sebelum seseorang menetapkan tujuan dalam hidupnya, ia tidak mampu mengambil langkah dan hidupnya terasa hambar. Manusia akan melangkah tanpa tujuan jika mereka tidak memiliki tujuan. Mereka akan berjalan terseok-seok tanpa tahu arah tujuan dan takkan sampai kemanapun. Tujuan itu penting bagi kesuksesan, seperti pentingnya udara bagi kehidupan. Tak seorang pun dapat merengkuh kesuksesan tanpa menetapkan tujuan. Tak seorang pun mampu hidup tanpa udara. Bertekadlah menuju tujuan yang Anda inginkan. Dave Mahoney yang semula adalah karyawan bergaji rendah di agen periklanan menjadi wakil direktur utama perusahaan itu pada usia 27 tahun. Kemudian menjadi direktur utama The Good Humor Company pada usia 33 tahun. Inilah yang dikatakannya terkait dengan tujuan. Yang penting bukanlah di mana Anda dulu berada atau di mana Anda kini berada, melainkan kemana arah tujuan Anda. Korporasi yang progresif merencanakan tujuannya 10 hingga 15 tahun mendatang. Para eksekutif yang mengelola bisnis tersebut harus bertanya, kemana kita akan membawa perusahaan ini 10 tahun dari sekarang? Kemudian mereka menakar upayanya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kapasitas pabrik baru dibangun bukan demi kebutuhan saat ini, melainkan demi kebutuhan 5 hingga 10 tahun mendatang. Riset dilakukan untuk mengembangkan produk-produk baru yang akan muncul 1 dasawarsa kemudian atau lebih. Korporasi modern tidak akan merusak masa depannya demi tindakan untung-untungan. Apakah Anda pun berbuat demikian? Kita mampu mempelajari pelajaran berharga dari bisnis yang berpandangan maju. Kita mampu dan harus merencanakan bisnis sedikitnya 10 tahun mendatang. Kini, Anda harus membentuk citra pribadi yang Anda inginkan 10 tahun mendatang jika ingin mewujudkan citra tersebut. Inilah cara berpikir yang kritis. Sama halnya dengan bisnis yang tidak merencanakan dan berubah menjadi bisnis yang berbeda dari tujuan semula. Jika bisnis itu tetap bertahan, individu yang gagal menetapkan tujuan jangka panjang akan menjadi pribadi berbeda dan hidupnya bakal tersesat. Kita tidak dapat bertumbuh tanpa adanya tujuan. Perkenankan saya berbagi sebuah contoh mengapa kita harus mempunyai tujuan jangka panjang jika ingin mendulang kesuksesan nyata. Pekan lalu, seorang pemuda, saya memanggilnya F, datang untuk mengisahkan masalah karirnya kepada saya. Ia tampak sopan dan cerdas. Ia lajang yang sudah menyelesaikan kuliahnya 4 tahun lalu. Kami berbincang sejenak tentang kegiatannya saat ini, pendidikannya, bakatnya, dan latar belakangnya. Lalu saya berkata kepadanya, Anda datang kemari untuk meminta nasihat saya untuk beralih profesi. Pekerjaan apa yang sedang Anda cari? Nah, katanya, itu sebabnya saya datang menemui Anda. Saya tidak tahu apa keinginan saya. Tentu, masalah ini lazim terjadi. Namun saya menyadari bahwa mintanya menjalani wawancara kerja dengan beberapa perusahaan tidak akan membantunya. Mencoba-coba adalah cara yang buruk dalam memilih karir. Dengan belasan karir yang sudah ada, kemungkinan mendapat pilihan karir yang tepat adalah belasan banding 1. Saya sadar saya harus membantunya mengerti bahwa sebelum mulai mencari karir, ia harus tahu arah tujuannya terlebih dahulu. Jadi, saya berujar, mari kita lihat rencana karir Anda dari sudut ini. Anda sanggup menceritakan citra Anda 10 tahun mendatang kepada saya?
Ia merenungkan pertanyaan tersebut. Akhirnya menjawab, nah, saya rasa keinginan saya sama seperti keinginan orang lain. Pekerjaan bagus bergaji tinggi dan rumah yang indah. Meski demikian, saya tidak terlalu memikirkannya. Saya meyakinkannya bahwa pernyataannya itu lumrah. Saya lalu menjelaskan bahwa caranya memilih karir itu laksana pergi ke counter tiket pesawat dan berkata, berikan saya tiket. Si penjual tiket tidak mampu membantu Anda jika Anda tidak memberitahukan tujuan Anda. Jadi saya berkata, saya tidak mampu membantu Anda menemukan pekerjaan hingga saya tahu tujuan Anda, dan hanya ketika Anda mengatakannya kepada saya. Pernyataan saya membuatnya berpikir. Kami menghabiskan waktu 2 jam, bukan membicarakan baik buruknya pekerjaan, melainkan mendiskusikan cara menetapkan tujuan. Saya yakin ia menarik pelajaran terpenting dalam perencanaan karir. Sebelum Anda memulai, tentukan kemana tujuan Anda. Seperti korporasi yang progresif, tetapkan rencana Anda di depan. Diri Anda ibarat unit bisnis. Talenta, keahlian, dan kemampuan Anda adalah produk-produk yang Anda hasilkan. Anda ingin mengembangkan produk Anda hingga berharga paling tinggi. Perencanaan ke depan memungkinkan hal itu terjadi. Berikut, terdapat 2 langkah yang akan membantu Anda. Pertama, visualisasikan masa depan Anda dalam 3 departemen: pekerjaan, rumah, dan sosial. Dengan membagi kehidupan Anda seperti ini, Anda akan terbebas dari kebingungan dan konflik, sehingga dapat memperhatikan gambaran secara keseluruhan. Kedua, tanyakan pada diri Anda supaya Anda mampu menjawab dengan tepat dan jelas. Apa yang ingin saya sempurnakan dalam hidup ini? Apa yang saya inginkan? Apa yang saya perlukan untuk memuaskan keinginan saya? Gunakan pedoman perencanaan berikut untuk membantu Anda. Citra saya 10 tahun mendatang. Pedoman perencanaan 10 tahun. A. Departemen Pekerjaan. 10 tahun dari sekarang. 1. Level pendapatan apa yang saya dambakan? 2. Level tanggung jawab apa yang saya cari? 3. Berapa banyak wewenang yang saya inginkan? 4. Prestise apa yang dapat diraih dari pekerjaan saya? B. Departemen rumah 10 tahun dari sekarang. 1. Taraf hidup seperti apa yang saya inginkan bagi keluarga dan diri saya? 2. Rumah macam apa yang ingin saya tinggali? 3. Rekreasi seperti apa yang ingin saya lakukan? 4. Dukungan finansial apa yang ingin saya berikan kepada anak-anak ketika mereka beranjak remaja? C. Departemen Sosial 10 tahun dari sekarang. 1. Teman seperti apa yang saya inginkan? 2. Kelompok sosial apa yang saya inginkan untuk bergabung? 3. Posisi apa yang ingin saya duduki dalam kepemimpinan masyarakat? 4. Tujuan-tujuan sosial apa yang ingin saya perjuangkan? Beberapa tahun lalu, putra saya ingin kami berdua membuat kandang anjing bagi Peanut, anak anjing cerdas yang tidak jelas asal-usulnya tapi sangat ia banggakan. Ia sangat gigih dan antusias sehingga kami berdua pun membangun hunian bagi Peanut. Keahlian pertukangan kami sangat buruk dan kandang buatan kami membuktikannya. Tak lama kemudian, seorang sahabat mampir melihat hasil kerja kami dan bertanya, "Apa yang kalian letakkan di antara pepohonan? Itu bukan kandang anjing, kan?" Saya menjawab, "Itu memang kandang anjing." Kemudian ia menyebutkan beberapa kesalahan kami dan menyimpulkannya dengan berujar, "Mengapa kalian tidak menyusun rencana? Saat ini kita perlu membuat sketsa jika ingin membangun kandang anjing." Dan mohon, saat Anda memvisualisasikan masa depan Anda, jangan khawatir rencana masa depan Anda tampak tidak realistis. Kini, kita diukur berdasarkan ukuran mimpi kita. Tiada orang yang sanggup menyelesaikan sesuatu lebih dari yang sudah direncanakannya. Jadi, bayangkanlah masa depan yang besar. Demikian The Magic of Thinking Big, bab 12, bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.